Nama saya Tiwi, saya pemandu di museum ini. Kali ini saya akan berkeliling untuk menjelaskan tentang kira-kira ruangan atau koleksi apa saja yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Kita masuk dulu, kita scan barcode-nya di sini. Ya. Ya, kita bisa langsung masuk ke pendopo. Di sini ada meja pemandu. Nanti untuk etiketnya ini tetap dibawa dan nanti tamu akan dikasih souvenir tiket seperti ini sebagai kenang-kenangan. Ya. Kemudian ruangan ini adalah pendopo untuk penyambutan tamu. Di sini juga ada gamelan. Kemudian untuk tamu-tamu rombongan sebelum masuk biasanya kita kumpulkan di sini dulu untuk kita beri sedikit penjelasan tentang Museum Sono Budoyo ini. Kemudian ini ada gamelan. Gamelan ini dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Namanya adalah Kiai Nyai Riris Manis. Ya, karena gamelan ini merupakan salah satu koleksi di Museum Sono Budoyo, jadi tidak boleh dimainkan, hanya untuk ditampilkan saja. Bagi pengunjung yang ingin mencoba untuk bermain gamelan, bisa bermain gender di sini. Di sini juga ada penabuh gendernya. Ini ada Pak Waris. Jadi dari jam 9 sampai jam 1 siang nanti ada yang menabuh gender ini. Kemudian pengunjung yang ingin mencoba untuk memainkan gender juga bisa menabuh di sini. Ya, kemudian di atas pintu ini ada Condro Sengkolo yang bunyinya Butong Roso Estining Loto. Ini yang artinya tahun 1865 tahun Jawa. Ini yang menandai berdirinya Museum Sono Budoyo ini. Jadi Museum Sono Budoyo ini didirikan pada tahun 1934 atau bertepatan dengan tahun Jawa itu tahun 1865. Kemudian kita masuk ke ruang pertama. Ya. Jadi di Museum Sono Budoyo ini totalnya ada 11 ruangan plus 1 outdoor, jadi total ada 12. Kemudian dari ruang pertama ini kita sebut dengan ruang pengenalan. Jadi di sini dikenalkan koleksi apa saja yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Nanti di dalam ada ruang batik, ada ruang topeng, kemudian ruangan-ruangan lainnya. Ya. Kemudian di sebelah sini ini ada pasren. Bentuknya tempat tidur, tetapi ini tidak untuk tidur. Ini adalah pasren. Pasren itu bagi orang Jawa zaman dulu dianggap sebagai tempatnya Dewi Sri. Jadi dia digunakan saat upacara panen, panen padi. Dan ini merupakan kepunyaan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di sini ada Condro Sengkolo pembuatan pasren, bunyinya Sarining Sekar Sines Sepeksi, yang artinya tahun 1691 tahun Jawa atau tahun Masainya 1975. Pasren dan juga genta ini merupakan koleksi-koleksi masterpiece dari Museum Sono Budoyo. Ya, untuk gentanya ini berasal dari abad ke-8. Ya, terbuat dari perunggu dengan dilapisi perak dan dahulu itu ditemukannya di sekitar Candi Kalasan. Nah, ini Candi Kalasan yang merupakan candi agama Buddha. Setelah itu kita langsung menuju ke ruangan kedua.
Setelah ruang pengenalan, kita akan masuk ke ruang prasejarah. Ya, di sini ada ruang prasejarah. Jadi koleksi yang ada di ruangan ini adalah koleksi-koleksi yang berasal atau hasil-hasil kebudayaan yang berasal dari zaman prasejarah. Ya, untuk tengkoraknya dan peti kubur batunya merupakan replika atau tiruan. Sedangkan untuk koleksi-koleksi lainnya ini semuanya adalah koleksi-koleksi asli dari zaman prasejarah. Ya, ini koleksi peti kubur batu. Tetapi ini hanya replika saja sebagai gambaran bagaimana di zaman prasejarah itu untuk menguburkan orang-orang yang meninggal. Jadi ditaruh di dalam peti, tetapi petinya terbuat dari batu dan kemudian petinya tidak dikubur di dalam tanah tetapi diletakkan di atas tanah. Ya, peti kubur batu ini yang asli dulu ditemukannya di Gunung Kidul. Nah, kita hanya punya foto-fotonya. Di situ ada foto-foto waktu ekskavasi peti kubur batu di Gunung Kidul. Ya, kemudian untuk batuan-batuannya ini asli dari zaman prasejarah, dari alat yang paling sederhana yang berupa flex atau alat serpih, kemudian sampai hasil kebudayaan yang semakin tinggi. Nah, itu ada di sini ada kapak genggam, kemudian ya ada kapak lonjong dari Papua, yang sebelah situ itu juga dari batu, tapi tangkainya dari kayu. Kemudian ada belincung dan juga beliung seperti ini, dan kemudian ini hasil kebudayaan pada zaman megalitikum atau batu besar berupa patung seperti ini yang dulu digunakan untuk pemujaan. Ya, itu juga di foto itu ada waktu penemuan seperti itu, tapi itu beda barangnya, beda bendanya. Kemudian di sini ada gambaran artefak yang merupakan bekal kubur. Jadi artefak ini ditaruh di dalam peti kubur batu sebagai bekal kubur orang yang meninggal. Ya, kemudian di sini ada hasil kebudayaan dari zaman logam. Di antaranya ada nekara sama moko. Nekara sama moko ini dahulu salah satu fungsinya adalah sebagai mas kawin dan juga untuk memanggil hujan. Ya, kemudian untuk nekara ini yang terbesar itu ada di Bali, di Pejeng. Itu tingginya hampir 2 meter, 1,86 meter. Ya, dengan lebar 1,6 meter. Nah, setelah dari zaman prasejarah kita masuk ke zaman klasik. Nah, di sini ada ruang klasik. Ya, jadi koleksi-koleksi yang ada di ruangan ini merupakan peninggalan-peninggalan zaman Hindu, Buddha, dan juga dari masa Islam. Di antaranya ada prasasti Panggumulan. Nah, ini prasasti Panggumulan ini tahun 902 Masehi. Isinya bermacam-macam, diantaranya adalah tentang penetapan status sima atau pembebasan dari membayar upeti. Kemudian juga ada cincin, ini cincinnya diperbesar, gambarnya seperti itu. Nah, itu yang di bawah itu bacanya Sramana, itu artinya pendeta. Jadi cincin ini dulu dipegang oleh para pendeta atau brahmana. Kemudian dari koleksi yang di sebelah sini kita bisa melihat sistem bahasa atau bahasa yang digunakan pada waktu itu, yaitu diantaranya ada di sini yang di atas batu itu dengan menggunakan bahasa Sangsekerta. Kemudian ini Jawa kuno, kemudian yang daun lontar ini dengan huruf Bali kuno, dan kemudian yang di sini adalah aksara Jawa yang sekarang. Kemudian media yang dipakai pun juga berbeda-beda. Ada batu, perunggu, daun lontar, dan juga yang ini memakai kertas. Ya. Kemudian di sini ada arca kepala Dewi Tara, itu dari agama Buddha, itu juga merupakan masterpiece juga dari Museum Sono Budoyo ini, terbuat dari perunggu dengan dilapisi emas. Dari abad 8, tetapi baru ditemukan tahun 1956. Ditemukannya di Patuk, Gunung Kidul. Ya, kemudian di sebelah sini ini masih kaitannya untuk upacara keagamaan, diantaranya ada arca dewa-dewa dari
Hindu maupun dari agama Buddha. Kemudian berbagai peralatan yang kaitannya untuk upacara keagamaan, ada kakara, kemudian ada lonceng atau genta, kemudian ada darpana. Di sini ada darpana. Darpana atau cermin ya, terbuat dari perunggu. Salah satu fungsinya adalah di dalam ritual upacara itu untuk mensucikan para dewa. Kemudian ada tablet mantra, isinya mantra atau jimat. Kemudian di sini masih kaitannya untuk upacara keagamaan. Ada sangka, kemudian ada lampu drupa dan juga peripih. Kotak peripih ini hanya ada di candi Hindu, sedangkan untuk di candi Buddha tidak ada kotak peripih. Ya. Kemudian di sini ada gamelan, ini juga gamelan yang berasal dari zaman klasik. Jadi gamelan itu sudah ada sejak sekitar abad ke-8. Itu ada di relief Candi Borobudur, itu salah satunya adalah orang relief orang memainkan gamelan. Kemudian ya. Nah, di sini pengunjung museum bisa menyentuh layar ini adalah touchscreen, ini gambaran ya. Itu ya, dengan kita sentuh layarnya maka akan muncul semacam sinar. Ini sebenarnya perpaduan antara benda kuno dengan teknologi modern ya, karena kan kalau keris itu kan dari zaman dulu, kemudian dengan teknologi yang sekarang seperti itu kita sentuh nanti akan keluar seperti ini ya. Ini salah satu spot yang menjadi daya tarik pengunjung museum saat ini ya, baik kaum muda maupun anak-anak senang untuk mencoba ini. Ya, untuk kerisnya ada beberapa yang memang keris kuno, tapi ada beberapa yang keris yang sekarang. Nah, itu. Kemudian ini masih peninggalan-peninggalan atau hasil kebudayaan dari zaman Hindu Buddha. Ada zodiak beker, kemudian ada prasasti juga. Di sini ada prasasti Taragal yang dibuat tahun 880, kemudian kentongan dari perunggu, kemudian ada relief Candi Sukuh. Kemudian di sini juga ada berbagai peralatan yang terbuat dari perunggu, wadah, kemudian ada ini ember atau timbo, kemudian ada perhiasan yang terbuat dari perunggu. Dan kemudian di sini adalah wesi Buddha. Wesi Buddha itu adalah besi yang sebagai bahan dasar untuk membuat keris. Kemudian ada gambaran alat transportasi zaman dulu, namanya cikar, seperti ini. Ya. Kemudian ini masih peninggalan-peninggalan zaman Majapahit, ada uang gobok, kemudian terakota bentuk celengan dan juga terakota bentuk binatang. Yang bentuk binatang ini adalah dulu digunakan untuk mainan anak-anak. Dan juga ada kendi di sini. Kemudian untuk vitrina sebelah sini ini sudah masuk masa Islam, diantaranya ada hiasan atau dekorasi dinding dengan di bawahnya ini adalah kaligrafi 2 kalimat syahadat. Ya, kemudian di sini ada 2 naskah, yang satu serat Ambia dan yang satunya adalah Tajus Salatin. Dua-duanya menggunakan huruf pegon. Yaitu bentuk tulisannya Arab tetapi berbahasa Jawa. Kalau serat Ambia itu kisah tentang nabi-nabi, sedangkan Tajus Salatin itu merupakan buku tuntunan atau pegangan bagi raja. Dan di atas itu ada kain batik Kidung Pambaratan. Nah, itu tembang mocopat. Itu untuk lagunya seperti apa bisa kita dengarkan, hampir mirip seperti itu, tapi liriknya agak berbeda.
Ya, dandang gulo dulu dipakai untuk tolak bala. Ya, kemudian yang sebelah sini ada kotak peripih. Keropak, maaf. Di sini ada keropak untuk menyimpan daun lontar. Ya, ini adalah miniatur dari Cungkup Sunan Bayat. Ya, bentuknya seperti masjid. Nah, Sunan Bayat itu ada di Bayat itu daerah Klaten, di daerah Pandanaran. Kemudian Al-Qur'annya ini tulisan tangan. Ya, ini merupakan Al-Qur'an dari masanya Sultan Habib ke-5. Itu bahannya masih menggunakan kulit. Ya, kemudian sajadahnya juga masih seperti ini dari mendong atau daun pandan. Ya, kemudian ada dakon, kemudian hiasan. Nah, ini awal-awal masa Islam itu masih ada percampuran dengan budaya Hindu. Di situ ada wayang. Nah, itu wayang itu merupakan budaya dari zaman Hindu yang dulu digunakan untuk syiar agama Islam khususnya oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada rebana. Nah, di sini masuk zaman kolonial atau VOC. Ini adalah keramik-keramik yang dibeli oleh dulu para pribumi, membeli dari para pedagang-pedagang asing yang datang ke Indonesia. Kemudian uang yang digunakan pada masa itu adalah seperti ini. Ya, kemudian ini dari Gujarat atau India, piringan keramik. Di situ tulisan di situ adalah tentang surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah dari ruang klasik, kita masuk ke ruang batik. Nah, ini di sini ruang batik. Di sini ada proses pembuatan batik. Bagaimana proses pembuatan batik itu dari awalnya yang berupa kain polos, kemudian kita menggunakan malam, kemudian dan seterusnya sampai ke yang ini proses pertama, kedua dan seterusnya sampai proses terakhir yang sebelah sini. Di situ sudah tidak ada lagi malamnya, semuanya sudah larut dengan menggunakan air panas. Di sini pengunjung boleh menyentuh yang ini. Jadi ini adalah proses batik yang belum selesai. Ini adalah malamnya seperti ini. Ini bisa dipegang, tidak apa-apa kalau yang sebelah sini. Ya, kemudian di sini contoh penggunaan kain batik untuk pakaian pengantin. Nah, di sini ada 3 macam. Kemudian di situ ada kain lurik, itu juga merupakan kain tradisional. Kemudian di sini ada 2 kain kampuh. Nah, kain kampuh itu panjangnya sekitar 8 meter, fungsinya adalah untuk dodotan. Ya, seperti yang sebelah situ untuk manten itu, yang seperti ini namanya dodotan. Ya, jadi fungsinya dipakai untuk seperti itu. Kemudian selain contoh kain batik, prosesnya di sini juga ditampilkan untuk peralatan membatik. Nah, ini untuk peralatan membatik kita memakai malam, kemudian ada porselin, kemudian kalau yang ini untuk membuat batik cap. Nah, ini alasnya, alas untuk batik capnya ini. Kemudian di sini canting. Untuk cantingnya pun bermacam-macam, itu ada yang lubangnya 1, ada yang 2, 3, jadi nanti tergantung motif yang dibuat seperti apa. Nah, kemudian di sini juga untuk batik cap. Jadi awalnya untuk batik cap itu menggunakan kayu seperti itu, tetapi karena kayu itu nanti mudah rusak dan rapuh, kemudian kalau sekarang menggunakannya bahannya dari besi atau perunggu ini. Di sini juga contoh-contoh motif kain batik, ada motif nang gede, kemudian ada babon angrem, dan juga kemudian ada nogosari. Kita masuk ke ruang wayang kulit. Ya, untuk yang sebelah kiri ini
ini adalah tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Jadi ini untuk wayang Purwa cerita Ramayana Mahabharata. Yang sebelah sini, sebelah kanan itu merupakan karakter yang baik, sedangkan yang sebelah kiri merupakan karakter yang jahat. Kemudian di sini kita juga bisa melihat animasi wayang kulit dengan cerita Ramayana. Ini ada sensornya, sebentar. Sensornya susah. Enggak pas nih. Ya, sensornya agak susah. Oh, iya. Sensornya agak susah ya. Nah, sudah. Ya. Ini adalah sinopsis cerita Ramayana dari Sinta diculik sampai nanti Rahwana gugur. Kemudian cerita animasi ini berdurasi kurang lebih 5-6 menit. Ya. Kemudian ada juga cerita-cerita wayang yang lain, mulai dari pojok itu ada wayang Gedhog Solo. Nah, ini cerita tentang Panji Asmarobangun dengan Dewi Candrakirono. Ya, kemudian ada kisah tentang Wali Songo di sini. Nah, ini kisah tentang Wali Songo di sini. Ini ada, tapi di sini kita tidak lengkap jumlah walinya karena kan kalau Wali Songo itu jumlahnya harusnya 9, tapi museum hanya punya ini. Kemudian soalnya itu banyak yang tanya kenapa jumlahnya hanya 6. Kemudian di sini ada wayang Wahyu. Wayang Wahyu itu ceritanya bersumber dari Alkitab. Kemudian juga ada wayang Kancil. Jadi kalau wayang Kancil ini sebenarnya sudah dimainkan itu sejak zamannya Sunan Giri. Jadi sekitar abad 17 itu sudah dimainkan cerita wayang Kancil ini. Kemudian setelah ruang wayang kulit kita masuk ke ruang wayang golek. Nah, ini ada wayang golek dan wayang klitik. Nah, kalau wayang klitik itu masih bahannya gabungan dengan kulit ya. Tangannya terbuat dari kulit, badannya dari kayu, tetapi kalau wayang golek itu keseluruhan dari kayu. Nah, itu cerita tentang Damar. Kalau yang wayang klitik itu wayang cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Kemudian wayang goleknya kita punya yang koleksi dari Jogja dan juga dari Pasundan. Ini ya. Kemudian yang Pasundan cerita tentang Mahabharata. Di sini ada Pendowo Limo dengan Prabu Kresna yang merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Kemudian juga ada wayang yang bercerita tentang zaman perjuangan atau zaman penjajahan. Nah, kita sebut dengan wayang Duporo. Nah, di sini. Ya, kemudian ini kita masuk ke ruang topeng. Di sini ada berbagai macam topeng. Dari mulai topeng figur manusia yang di sini tidak untuk menari, ini hanya sebagai gambaran saja bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah berbagai topeng dengan figur cacat, ada yang cacat mata, kemudian cacat mulut dan sebagainya. Kemudian untuk wayang yang selainnya ini dipakai untuk menari. Ada topeng dari Bali, kemudian topeng dari Jogja, kemudian topeng dari Cirebon, dan sebelah sini juga dari Bali. Jadi masing-masing daerah mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ya, kemudian ini yang dari Bali, yang baik itu tokoh yang baik Barong dan yang ini Rangda. Kemudian ini barongan untuk tari Reo Ponorogo. Kebetulan topeng yang dipajang di ruangan ini semuanya terbuat dari kayu karena ada topeng yang terbuat dari kertas. Nah, untuk topeng dari kayu itu cara membawanya dengan cara digigit. Ya. Kalau dari kertas kan kita ada pengaitnya yang kita kaitkan di telinga. Kemudian ini topeng raksasa dari Madura. Ya, kemudian kita masuk ke ruang Jawa Tengah. Ya, kita namai ruangan ini ruang Jawa Tengah karena memang di Sono Budoyo itu koleksinya tidak hanya dari Jogja ya. Kalau di Sono Budoyo itu koleksinya berasal dari 4 daerah, dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok. Kemudian untuk khusus ruangan ini
Ini dominasinya adalah ukiran-ukiran dari Jepara, dari Jawa Tengah. Ya, di sini ada rono. Rono itu dipakai untuk penyekat ruangan. Kalau yang kecil ini rono, kemudian kalau yang besar itu gebyok. Jadi beda. Ya, kemudian di sini juga ada miniatur tandu dan selanggan. Kalau selanggan itu fungsinya untuk membawa makanan, sedangkan tandu itu untuk membawa orang. Yang seperti ini adalah selanggan, diantaranya untuk membawa gunungan waktu acara grebek. Nah, itu dibawa dengan selanggan. Di keraton itu juga menggunakan selanggan untuk membawa makanan untuk raja. Kemudian ini ada maket rumah tradisional Jawa. Ya. Kita lihat, ini adalah maket rumah tradisional Jawa. Di sini ada pendopo, kemudian sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen seperti ini, dan juga di sini di belakang itu ada gandok ya. Nah, kemudian kalau konsep rumah Jawa itu berkebalikan dengan konsep rumah Bali. Kalau di Jawa itu untuk zaman dulu binatang ternak ditaruh di depan. Istilahnya rojokoyo, jadi lambang kekayaan, ditaruh di depan. Tapi kalau untuk konsep Bali, binatang itu ditaruh di paling belakang, kemudian depan untuk berdoa. Kalau di Jawa, bagian tengah yang untuk berdoa. Seperti yang di ruang pertama tadi kita lihat pasren itu, kalau di rumah orang Jawa dulu letaknya di sentong tengah di sebelah sini. Ya, kemudian ada kamar mandi di depan. Nah, sebelum masuk rumah itu harus bersih-bersih dulu di sini. Ya, kemudian ada sangkar burung, kokilo. Nah, itu yang merupakan salah satu orang Jawa itu dianggap hidupnya sudah mapan. Ya, itu kalau sudah punya wismo, rumah, garwo, kemudian garwo itu istri, kemudian pusoko atau culiko itu untuk senjata seperti itu. Kemudian ada turonggo kendaraan dan juga kokilo burung. Jadi kalau sudah punya 5 macam itu hidupnya dianggap sudah mapan. Kemudian ada lumbung padi. Nah, itu ada lesungnya juga. Ya. Kemudian di sebelah sini ada 2 lukisan. Ini adalah lukisan dari Pakubuwono ke-10 dan sebelah sana itu ada lukisan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah, ini beliau berdua ini sedonya atau meninggalnya itu di tahun yang sama, tahun 1939. Ya, ini lukisan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 yang meresmikan Museum Sono Budoyo ini pada tanggal 1 November 1935. Jadi museum ini sudah diresmikan 10 tahun sebelum kemerdekaan. Kemudian batiknya ini yang dipakai adalah batik parang, dengan motif itu parang rusak yang paling besar, dan itu hanya dipakai, kalau zaman dulu itu hanya dipakai oleh raja. Kemudian setelah ruang Jawa Tengah kita masuk ke ruang senjata. Nah, di sini ada berbagai macam senjata. Ini ada miniatur meriam, kita bisa melihat meriam yang asli yang ada kita letakkan di depan museum. Tadi sebelum masuk itu di depan ada 2 meriam dari zamannya Sultan Habib kedua dan Sultan Habib ketiga. Dan di sini hanya miniatur, kalau senapannya itu asli, senapan laras panjang. Ya, kemudian ada berbagai macam keris luk dan keris lurus. Ini keris luknya. Ini hanya sebagian dari koleksi keris yang dimiliki Museum Sono Budoyo, karena Museum Sono Budoyo punya koleksi keris yang lebih banyak lagi, tetapi tidak semuanya bisa dipajang di sini, yang lainnya masih ada di storage atau ruang koleksi. Ya, kemudian ada warongko keris. Nah, ini. Kemudian juga ada berbagai macam senjata lainnya. Nah, itu ada kujang, ada kudi, kemudian ada harpun yang dipakai untuk mencari ikan. Kemudian kalau yang 4 itu adalah tombak. Nah, itu kalau zaman dulu yang membawa tombak seperti ini adalah pemimpin pasukan. Ya, kemudian
Kudi ini aslinya dari Jawa Tengah, itu fungsi utamanya di ininya itu adalah untuk membelah kayu. Ya, kemudian selain senjata-senjata yang tradisional, kita juga punya pedang seperti ini yang, nah ini pedangnya ini bukan dari Indonesia. Kemudian kalau yang sebelah sini ini adalah senjata-senjata tradisional juga. Ada gobang, kemudian ada celurit seperti itu, dan juga ada ini pisau pengukir ya untuk mengukir atau mahat. Dan ada panah. Ya. Ya, kemudian di sini ruang dolanan. Ada berbagai macam dolanan anak yang sampai sekarang pun beberapa masih dipakai. Yoyo, kemudian perahu otok-otok, kemudian kalau yang ini yang sudah sekarang mungkin jarang ada, itu adalah untuk kasti zaman dulu. Kemudian ada kodok-kodokan. Sebenarnya di ruangan ini pernah disediakan mainan yang seperti itu, tetapi karena mudah rusak jadi kita ambil lagi. Dulu di sini ada perahu otok-otok itu, jadi pengunjung yang anak-anak itu bisa mencoba. Ya, selain mudah rusak juga karena itu ada airnya, jadi airnya kemana-mana. Ya, kemudian ini ada gambaran, ini foto anak-anak dolanan atau mainan bareng zaman dulu, yaitu di situ ada dolanan cublak-cublak suweng, itu gambarannya seperti apa. Kemudian ada jamuran, dan di sini ini adalah lagu dari dolanan-dolanan tersebut nih. Ini ada cublak-cublak suweng, suweng ngiting gelenter, seperti itu ya. Kemudian ada jamuran, dan ada ancak-ancak alis. Nah, itu untuk mengajarkan sosialisasi juga kepada anak-anak. Kemudian kalau yang di sini ini yang jarang orang tahu, itu yang di atas sini. Ini namanya permainan adu kemiri. Nah, permainan adu kemiri ini zaman dulu hanya dimainkan oleh putra bangsawan dengan cara kita menaruh kemirinya itu di atas seperti itu, kemudian kita kancingkan di dua-duanya ini, kemudian kemirinya itu kita pukul pakai alat ini. Nah, nanti kalau kita bisa memecahkan kemiri lawan itu kita akan menang. Tetapi pecahnya harus menjadi dua, dan kemiri yang dipilih itu adalah kemiri lanang. Nah, itu kemiri itu bumbu masak, tapi itu yang masih ada tempurungnya. Ya, kemudian ini ruangan terakhir dari Museum Sono Budoyo, ruang Bali. Jadi di sini koleksi-koleksinya itu dari Bali dan beberapa dari Lombok. Ada patung Singa Ambara, kemudian juga ada patung penari keris. Ya. Ini tarian keris seperti ini masih di Bali masih dilaksanakan ya, untuk upacara ritual maupun juga tarian keris yang hanya dipakai untuk hiburan. Kemudian pintu rumah Bali yang disebut dengan kori. Ya. Kemudian ini sama patung penari keris. Kemudian ya, ada lukisan tentang upacara ngaben di Bali. Nah, itu ada badenya, gambaran badai di situ. Badai itu yang untuk menaruh jenazah atau orang yang meninggal. Nah, nanti di akhir upacara itu juga akan dibakar bersama orang yang meninggal tadi. Kemudian ada patung-patung dari Bali. Nah, yang ini terbuat dari gading gajah. Itu di situ diukir. Nah, ukirannya itu menceritakan tentang cerita Ramayana. Waktu Rama dibuang ke hutan Dandaka oleh ibu tirinya, Ibu Kekayi. Kemudian ini lukisan tentang cerita gerhana bulan, atau yang dalam bahasa Balinya disebut dengan kepangan. Itu di situ gambarannya bulannya baru dimakan oleh buto atau Betara Kala ya itu. Kemudian
ada patung pengantin Sasak, ini dari Lombok. Itu dari Lombok patung pengantin Sasaknya. Kemudian ada patung Dewa Wisnu, itu yang dipegang adalah Tirta Amerta atau air abadi. Nah, itu yang meminum Tirta Amerta itu nanti dia akan hidup terus, tidak akan meninggal, karena itu air Tirta Amerta itu hanya boleh diminum oleh para dewa. Kemudian di sini merupakan peralatan untuk upacara. Nah, ini ada yang 3 ini, gayungnya maupun keduanya itu sebagai tempat air suci. Nah, gayungnya untuk mengambil. Kemudian ada ini untuk tempat pedupaan, kemudian ada kerupak, dan di sini ada jonggowari, tapi hanya miniaturnya saja. Jonggowari itu merupakan tandu yang dipakai untuk membawa pratima atau lambang dewa. Nah, kita bisa melihat pratima atau lambang dewanya itu seperti apa saja, kita bisa lihat di vitrin yang sebelah sini. Nah, ini gambaran dari lambang dewa atau yang disebut dengan pratima, dan kendaraannya disebut dengan pralingga. Kemudian yang di atas itu adalah Dewi Nini atau Dewi Padi di Bali, terbuat dari daun lontar untuk bagian kepalanya itu. Kemudian ini kendaraan para dewa, itu gambarannya ada naga, kemudian ada singa ambara, dan juga ada bunga teratai. Ya, kemudian untuk patungnya ini juga dari Lombok. Ini patung pedanda. Di dalam agama Hindu ada 4 kasta. Kemudian dalam upacara keagamaan itu untuk yang memimpin juga dibedakan. Untuk yang kasta tinggi itu dipimpin oleh pedanda Siwa, dan kemudian untuk yang kasta yang lebih rendah yang memimpin namanya pedanda Buddha. Ya, kemudian ini di vitrin terakhir ini ada Trimurti atau yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kemudian ketiganya itu nanti kalau mereka bergabung akan menjadi yang di atas itu, perwujudannya di atas itu yang disebut dengan Asintya atau Atintya, yang artinya tidak terpikirkan. Jadi sebagai dewa yang tertinggi atau Tuhan yang menciptakan segalanya, maka dia tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Seperti itu. Kemudian untuk ruangannya sudah selesai, kita keluar ke outdoornya, yaitu kita menuju ke Gapura Candi Bentar. Ya, ini adalah Gapura Candi Bentar. Ini khas Bali. Ya. Ya, ini bangunan ini sudah ada sejak diresmikannya Museum Sono Budaya. Ini sudah jadi dulu waktu peresmian itu, di dokumennya itu mereka berfoto di sini ya, yang untuk meresmikan Museum Sono Budaya itu sudah ada foto di sini. Jadi Gapura ini sudah ada sejak diresmikannya Museum Sono Budaya, sudah jadi. Kemudian di dalamnya itu juga ada Balai Gede. Ya, Balai Gede, kita masuk. Ini sih. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi pengunjung juga bisa istirahat di sini kalau capek ya. Nah, ini suasananya agak dingin karena ada pohon-pohonan. Ini adalah Balai Gede yang di Bali dipakai untuk upacara siklus kehidupan dari kelahiran sampai ke kematian. Ya, kemudian untuk barang-barangnya ini semua asli dari Bali. Selesai. Ya, kita sudah selesai untuk jalan-jalan keliling di Museum Sono Budaya ini. Kemudian kalau mau di sebelah luar itu juga nanti ada Taman Arca. Pengunjung bisa melihat berbagai arca dari zaman Hindu-Buddha, baik dari arca agama Hindu maupun agama Buddha. Ya, sekian, terima kasih.